dari SDS Cipta Kencana, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sungai Pananyaru, karya M. Darmi Dehas. Teman-teman, tahu tidak, di jalan tembus antara Sembelangaan dan Teluk Parak ada sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Pananyaru. Kalau kita perhatikan, ada sebuah batu yang mirip dengan tanggo dan orang yang sedang mengambil anak. Konon katanya batu itu adalah jelmaan kakak beradik yang tersambar petir, lalu mereka berubah menjadi batu. Mau dengar cerita lengkap dari kaminya tidak? Dengarkannya baik-baik ya. Alkisah pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Tempekol dan Bu Lenyun. Mereka telah memiliki anak perempuan yang dinamakan Linsa, serta anak laki-laki bernama Bujal. Bujal memiliki pusat menonjol. Pak Tempekol selalu pergi ke ladang. Ia juga ke hutan mencari hasil hutan seperti rotan, damar yang jatuh, serta sarang lebah yang sudah ditinggalkan. Ia tak lupa mencari buah-buahan. Di sungai, Pak Tempekol memasang bubu. Kalau musim banjir, Pak Tempekol memasang ambe. Namun, sudah beberapa hari ini, Pak Tempekol tidak mendapatkan hasil buruan maupun ikan dari bubunya. Mereka tidak memiliki lauk sama sekali. Hutan tidak merestuiku, alam yang sunyi, tidak ada jejak kaki yang bisa kuikuti, kata Pak Tempekol. Mendengar hal itu, Linsa mengajak Bujal ke sungai. Dek, yuk kita ke sungai, kata Linsa mengajak Bujal ke sungai. Bujal bertugas memegang tempat ikan, sedangkan Linsa menanggok. Kapan kita dapat ikan? Aku udah lelah, kata Bujal. Sabar ya dek, kakak pun sedang mencari. Wah, dek, cepat ke sini. Kakak dapat ikan cincelubang nih. Teman-teman, tahu tidak ikan cincelubang? Ikan cincelubang memiliki mulut yang sangat besar, namun badannya kecil, seibu jari. Ye. Nanti malam kita makan ikan cincelubang ya kak. Cepat ya, masukkan ke dalam sini. Perlahan Linsa memasukkan ikan cincelubang itu ke dalam tempat yang dipegang Bujal. Tak disangka ikan itu malah menggigit pusat Bujal. Aduh! Ikan ini menggigit mataku. Aku sangat kesakitan. Tangis Bujal menjerit kesakitan. Kakaknya melihat ikan cincelubang itu menggigit pusat adiknya. Ia menertawainya. Ikan cincelubang. Tolonglah kak, lepaskan ikan ini.
memikirkan adiknya ketakutan. Ikan cincin lubang sedang bercanda denganmu. Tiba-tiba, tar! Bunyi petir menggelegar. Petir itu menyambar tanggo yang dipegang Linsak dan membuatnya berubah menjadi batu. Ikan yang semula menggigit pusat bujal telah terlepas. Linsak pun buru-buru mengambil bujal. Dede, cepat ayo kita pulang. Duk, duk, duk. Tiba-tiba, dar! Bunyi petir menggelegar. Petir itu menyambar Linsak dan bujal dan membuatnya berubah menjadi batu sebagian. Kakak, kenapa kita tidak bisa bergerak? Tangis bujal. Entahlah, Dek, kakakmu juga tidak tahu. Seluruh badan kakak tidak bisa bergerak, hanya kepala saja yang bisa digerakkan, kata Linsak. Bagaimana ini, Kak? Ibu, Bapak, tolong kami. Tolong kami membantu, kata bujal memanggil kedua orang tuanya. Namun malang kedua orang tuanya sedang berladang cukup sangat jauh dari pondoknya. Pak Tempekol dan Belinyun asyik menggurun padi sambil mencabuti sawi-sawi yang sedang panen. Saat Pak Tempekol dan Belinyun pulang, betapa kagetnya mereka melihat kedua anaknya tidak ada di rumah. Belinyun segera memanggil kedua anaknya. Linsak, Bujal, kata sang ibu memanggil kedua anaknya. Lama mereka memanggil kedua anaknya, namun tidak ada sahutan. Belinyun teringat tanggo yang biasanya terpajang di dinding telah tak ada. Ia segera mengabari bapak. Bapak, sepertinya anak kita ke sungai dan mencari ikan. Pak Tempekol dan Belinyun segera ke sungai sambil tak henti memanggil-manggil kedua anaknya. Linsak, Bujal, di mana kalian, Nak? Kata sang bapak memanggil kedua anaknya. Linsak pun mendengar suara panggilan kedua orang tuanya. Namun suaranya telah habis karena telah memanggil kedua orang tuanya. Sesampainya Pak Tempekol dan Belinyun, betapa kagetnya mereka melihat kedua anaknya berubah menjadi batu sebagian. Ya ampun, anak-anakku, apa yang terjadi pada kalian, Nak? Cepat katakan pada ibu. Cepat katakan pada ibu. Linsak pun menceritakan semua kejadian mengapa mereka berubah menjadi batu. Mendengar penjelasan anaknya, Belinyun hanya bisa mendoakannya. Oh, dua tanah di pucuk, tolonglah anak kami, bantulah anak kami seperti dahulu dengan keadaan selamat. Tiba-tiba, tar! Bunyi petir menggelegar. Petir itu kembali menyambar Linsak dan Bujal dan membuatnya berubah menjadi seonggok batu. Sejak